Shalom, ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita mau belajar tentang Allah memelihara ciptaan. Sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami akan belajar. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu supaya bisa mengerti, memahami setiap materi yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita sudah menaikkan pujian Jangan Kamu Khawatir. Apa yang kita bisa pelajari dari pujian ini? Kekhawatiran yang kita miliki tidak bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak menyenangkan. Karena COVID-19, kita tidak bisa belajar secara langsung di sekolah, sehingga kita harus belajar secara online. Karena COVID-19, ada banyak perusahaan yang tutup dan ada banyak karyawan di PHK. Orang tua kita mungkin salah satu di antara yang terkena PHK tersebut, sehingga tidak ada lagi pemasukan dan harus mencari pekerjaan yang lain. Sementara itu, ketika belajar dari rumah, kita dihadapkan pada kondisi yang tidak mendukung. Orang tua yang sibuk, sarana prasarana yang tidak mendukung seperti HP, pulsa, dan kuota, tugas yang sulit dan banyak dari sekolah, dan masih banyak lagi kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi. Kondisi tersebut membuat kita khawatir. Khawatir terpapar COVID-19, khawatir tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, khawatir memperoleh nilai yang kurang baik, khawatir orang tua tidak bisa menyediakan HP, kuota, dan pulsa untuk belajar, dan masih banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Tapi dari pujian Jangan Kita Khawatir, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan apapun dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah memelihara kehidupan kita. Allah menjaga, merawat, mendidik, menyelamatkan, dan melindungi dan melepaskan kita dari bahaya. Jika kita melihat proses penciptaan bumi dan seisinya, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu luar biasa menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan manusia. Sebagai ciptaan yang terakhir, manusia adalah istimewa, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah seperti mengasihi, sabar, berpengetahuan, dan lain-lain. Manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengolah bumi, berkuasa, dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, artinya manusia adalah milik Allah dan manusia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Menurut Kejadian 1 ayat 26-28, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan memberikan mandat atau perintah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya,
untuk berkuasa atas segala binatang di bumi. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan menempatkan manusia di Taman Eden, kemudian memberikan mandat atau perintah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden dengan tujuan supaya manusia menjadi kawan sekerja Allah, menjadi wakil Allah di bumi untuk merawat dan memelihara ciptaan Allah. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia. Namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah bencana tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Kita melihat bencana tsunami di Aceh. Ada terjadi banyak sekali kerusakan alam, ada banyak korban jiwa. Tetapi kita melihat sampai hari ini pemulihan manusia dan alam berlangsung. Meskipun tidak lagi sama karena ada beberapa yang meninggal dan juga hilang. Sampai hari ini tidak ketemu. Tidak bisa sama seperti semula. Tetapi manusia mengalami pemulihan dan alam terus bertumbuh sampai hari ini. Kita akan belajar 3 aspek dalam pemeliharaan Allah. Aspek yang pertama adalah pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Di dalam Mazmur 36 ayat 7 dikatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Salah satu pengertian melestarikan adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam pemeliharaannya, Allah mempertahankan kelangsungan hidup manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Meskipun ada bencana, tetapi Tuhan selalu memulihkan. Aspek yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Di dalam Kejadian 1 ayat 14. Kalau kita belajar di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Itu berganti setiap beberapa bulan. Dan itu memberikan kesempatan kepada petani untuk bercocok tanam, yang akan menghasilkan dan memberikan kelangsungan hidup bagi umat manusia. Allah juga memberikan makanan kepada manusia dan hewan. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbaharui janji penyediaan ini dengan berfirman, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Setelah air bah bumi menjadi hancur. Tetapi Tuhan menyatakan kemurahan yang luar biasa sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan bumi, terkhusus dalam kehidupan Nabi Nuh waktu itu. Beberapa mazmur juga menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub.
Yesus sendiri juga mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediakan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana, kehidupan akan terus berlanjut. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran pendidikan agama Kristen selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati.